Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, Engkau adalah Allah yang baik, selalu baik dan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah melakukan kesalahan, Engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat bagi kami. Karena itu Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kebaikan-Mu terbukti di mana hari ini juga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau belajar akan firman-Mu. Kami mau semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga di dalam dunia yang tidak semakin baik ini, kami tidak mudah terombang-ambing, tapi kami tahu kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah menjadi dasar dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk semakin hari semakin mau diajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu, sehingga suara hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata amin. Selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat. Bagaimana satu minggu ini berjalan dengan baik? Puji Tuhan. Amin. Saudara, malam hari ini tema yang mau saya bawakan adalah mari mengenal Alkitab. Mungkin di situnya tulisnya Alkitab, tapi saya buatkan tema mari mengenal Alkitab. Saudara, berbicara tentang Alkitab, ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal apa itu Alkitab? Karena malam hari ini yang mau kita pelajari adalah tentang siapa pembuatnya, berapa yang menuliskan, ataupun bagian-bagian dari Alkitab. Karena selama ini kita hanya mau belajar ayat-ayatnya kan, tapi sebenarnya dasarnya tentang Alkitab itu sendiri kita tidak tahu. Karena itu malam hari ini kita mau belajar mengenai Alkitab. Karena saya yakin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita tidak mengenal jelas apa itu Alkitab. Yang pertama, kita masuk ya dalam pembahasan kitab-kitab dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah sesuai dengan inspirasi Roh Kudus untuk dituliskan. Dan saya tambahkan jumlah penulis di dalam Alkitab adalah 40 orang. Dan Alkitab terdiri dari dua bagian yang sama-sama kita ketahui, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi keseluruhannya jumlah kitab di dalam Alkitab adalah 66 kitab. Dan Alkitab kita ini saudara telah diterjemahkan lebih dari 1.200 bahasa. Luar biasa ya. Melalui Alkitab ini nanti kita lihat banyak orang diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, kita pelajari pertama Perjanjian Lama. Mari kita masuk. Perjanjian Lama terdiri dari 5 bagian. Yaitu pertama Kitab Hukum atau Taurat Musa. Di mana Taurat Musa ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan dalam bahasa Yunani, kumpulan 5 kitab ini disebut Pentatuk, yang artinya 5 wadah atau 5 gulungan. Ya, itu yang pertama dari Perjanjian Lama, bagian pertama. Yang kedua, bagian kedua adalah kitab sejarah. Kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama ini ada 12 kitab.
yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Saudara, kenapa kitab dari Yosua hingga Ester disebut atau dikenal dengan kitab sejarah? Ini bukan berarti kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama itu tidak memiliki nilai sejarah. Tapi kitab-kitab dari Yosua sampai Ester disebut kitab sejarah karena sasaran utama dari para penulisnya adalah untuk memperlihatkan tangan Allah dalam sejarah Israel. Bagaimana pertolongan Tuhan, tangan Tuhan menolong bangsa Israel. Kepada bangsa Israel ini makanya disebut sejarahnya perjalanan bangsa Israel di mana Tuhan menolong bangsa ini. Karena itu 12 kitab ini disebut kitab sejarah, yaitu yang menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, kitab syair. Kitab syair ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kenapa dikatakan kitab syair? Karena ini berisi tentang pengalaman para penulis, di mana kitab ini memaparkan pengalaman nyata manusia dan mengungkapkan realita secara merata, khususnya pengalaman rohani dari kaum-kaum saleh dan beragam cara dalam mengatasi pergumulan hidup yang berubah-ubah. Karena itu disebut kitab syair, karena memuat pengalaman dari para penulisnya. Oke, yang keempat, kitab nabi-nabi besar. Kitab nabi-nabi besar terdiri dari 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kenapa saudara disebut kitab nabi-nabi besar? Ini bukan karena nabinya yang besar atau si nabi memiliki kepala yang besar. Bukan saudara. Tapi disebut kitab nabi-nabi besar karena di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel itu isinya lebih tebal, itu isinya lebih panjang daripada kitab-kitab kenabian yang nanti disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Jadi nabi besar ini dikatakan nabi besar bukan karena nilainya. Si Yesaya, Yeremia ini lebih besar atau kepentingannya itu lebih besar atau pencapaian dari nabi yang menuliskan ini lebih besar. Bukan. Tapi isi dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, dan Yehezkiel, dan Daniel itu lebih panjang, lebih tebal kitabnya dibandingkan dengan yang kelima, kitab nabi-nabi kecil yang terdiri dari 12 kitab, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Nah, kalau kitab nabi-nabi besar itu isinya lebih panjang dan lebih tebal, berarti kitab nabi-nabi kecil itu lebih pendek dan lebih tipis. Karena itu disebut kitab nabi-nabi kecil. Oke? Sampai di sini untuk Perjanjian Lama, ngerti ya? Berikutnya kita masuk di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kitab-kitab Injil yang terdiri dari 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa saudara disebut 4 kitab ini adalah kitab Injil? Saudara tahu Injil adalah kabar baik. Berarti
4 kitab ini berisi tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa. Karena itu 4 kitab ini disebut kitab-kitab Injil, yaitu berisi berita kabar baik, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah Injil. Oke, yang kedua, kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 1 kitab, yaitu Kisah Para Rasul. Kenapa disebut kitab sejarah? Karena berisikan sejarah para rasul setelah Yesus Kristus mengalahkan maut, serta sejarah kehidupan dan perjalanan gereja mula-mula. Karena itu disebut kitab sejarah. Oke. Yang ketiga adalah surat-surat Paulus yang terdiri dari 13 kitab, ya, cukup banyak, yaitu 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus dan Filemon. Kalau disebut surat-surat Paulus, pasti saudara tahu ya kenapa disebut surat-surat Paulus? Karena diyakini Rasul Pauluslah penulisnya. Karena itu disebut surat-surat Paulus. Dan yang keempat adalah surat-surat umum yang terdiri dari 8 kitab, yaitu Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Kenapa disebut surat-surat umum? Ada 8 kitab. Karena bagian atau tujuan dari surat-surat ini ditulis adalah untuk orang-orang Kristen secara umum, bukan kepada pribadi tertentu, bukan kepada jemaat tertentu, tetapi kepada semua orang Kristen. Jadi dikatakan surat-surat umum. Semua orang Kristen ditujukan. Jadi Ibrani sampai Yudas, penulisan ini ditujukan kepada semua orang percaya, orang Kristen. Oke, dan yang kelima, kitab nubuat. Kitab nubuat hanya ada 1 kitab, yaitu kitab Wahyu. Kenapa, saudara? Ada yang tahu? Karena berkaitan dengan akhir zaman. Makanya disebut kitab nubuat. Dan ini sudah muncul sejak perjanjian lama. Kita masuk di B, inspirasi Alkitab. Inspirasi berarti Allah menyatakan dirinya agar bisa dikenal oleh manusia melalui gerakan Roh Kudus yang menguasai dan memakai para penulis secara sadar. Allah memberikan firman-Nya untuk dituliskan. Allah menghargai dan memakai bakat pendidikan, lingkungan, situasi, dan kondisi dari para penulis secara unik. Kita bisa lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, dan juga bandingkan Lukas 1 ayat 1 sampai ke 4. Di mana para penulisnya memiliki pendidikan yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah inspirasi dari Allah yang dinyatakan yang dinyatakan oleh Allah melalui Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memakai manusia untuk menuliskannya, para penulisnya dengan sadar, bukan tidak sadar menuliskan Alkitab. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16 deh, saya minta Jimmy. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi jelas dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti adalah
Inspirasi berarti Allah yang menyatakan dirinya, inspirasi Allah. Berarti Allah sendiri yang menyatakan. Jadi tulisan ini diilhami, diinspirasikan oleh Allah. Juga 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tetap yang menginspirasikan adalah Allah. Dorongannya Roh Kudus, walaupun manusia yang membuatnya, tapi dorongan Roh Kudus yang dinyatakan oleh Allah, berbicara atas nama Allah. Berarti Allah sendiri yang berbicara. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Berarti otoritasnya sangat tinggi karena Allah sendiri yang berbicara. Firman Tuhan kita percaya adalah Kristus sendiri. Firman adalah Kristus. Juga bandingkan Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, kalau sudah dapat ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Berarti yang diajarkan dalam firman Tuhan itu adalah sungguh benar. Karena apa? Karena berasal dari Allah. Allah sendiri yang berbicara melalui manusia. Ini tadi sudah saya singgung, Alkitab adalah firman Allah yang absolut. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Ditulis oleh kurang lebih dari 40 penulis. Dan dengan berbagai latar belakang dalam waktu sekitar 1500 tahun. Wow, panjang ya saudara, pembuatan Alkitab. Jadi kalau Alkitab saja ini memakan waktu 1500, bagaimana kalau orang nggak belajar Alkitab tapi bisa mengkhotbahkan dengan tanpa belajar atau mungkin dengan instan, karena pembuatannya aja nggak instan saudara. Kalau ada orang yang menafsirkannya secara instan dengan pikiran dia sendiri, itu salah besar. Karena pembuatannya tidak semudah itu, tidak segampang itu. Oke, yang ketiga, C, fungsi Alkitab. Pertama, fungsi Alkitab adalah memimpin manusia kepada keselamatan dalam Kristus. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, saya baca sebuah cerita tentang seorang misionaris yang tidak mau disebutkan nama aslinya. Dia hanya mau dipanggil dengan Julian, nama samaran, untuk melindungi identitasnya. Di mana misionaris ini bekerja dengan organisasi misi Operation Mobilization dan telah tinggal di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Dan dia memberikan kesaksian kepada radio Voice of Martyrs tentang orang-orang Timur Tengah, termasuk anggota ISIS yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dia katakan atau dia kisahkan bahwa orang-orang Timur Tengah dan orang-orang ISIS bisa menjadi pengikut Kristus karena apa? Karena mereka mendengar khotbah di radio. Wow, luar biasa ya.
kuasa dari firman Tuhan bisa mengubah orang menuju kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kuasanya sungguh luar biasa. Jadi ternyata banyak orang-orang Timur Tengah, termasuk anggota-anggota ISIS pun, secara diam-diam mereka telah menerima Tuhan Yesus. Karena mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan yang tertulis. Juga saya membaca sebuah cerita tentang Stephen. Dia ini adalah seorang komedian yang sedang naik daun, di mana ia telah meninggalkan imannya. Sebelumnya dia dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Tapi ada satu peristiwa di mana dia meninggalkan imannya pada saat ayahnya dan kedua kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan pesawat. Dan karena peristiwa itu, dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil ayah dan kedua kakakku? Sampai akhirnya dia meninggalkan imannya. Namun suatu hari saudara, ketika dia sedang menunggu bis di jalanan kota Chicago yang dingin, dan itu sekitar sudah malam hari, tiba-tiba ada satu orang mendatangi si Stephen ini dan memberikan sebuah Alkitab saku perjanjian baru. Tadinya si Stephen gak mau baca, dia pikir ngapain, itu saya tahu Alkitab, orang Kristen punya kitab suci. Tapi karena bisnya yang dia tunggu-tunggu gak datang-datang, untuk membunuh kekosongannya dan kebosanannya, akhirnya dia membaca Alkitab yang diberikan oleh orang itu. Dan dia membaca Matius 6 ayat 27 sampai 34 tentang khotbah Yesus di bukit. Dan saat dia membaca ayat-ayat tersebut, hatinya berkobar. Dan dia mengingat kejadian ketika ayah dan kedua kakaknya itu meninggal. Dan disitulah Yesus berbicara kepada Stephen melalui ayat Matius 6 ayat 27 sampai 34. Dan malam itu akhirnya Stephen kembali, dia bertobat dan kembali percaya kepada Kristus. Poin yang saya mau bilang di sini adalah firman Tuhan atau Alkitab bisa mengubah orang kepada kebenaran, kepada keselamatan. Yang tadinya dia sudah meninggalkan imannya, akhirnya dia bisa kembali kepada Kristus. Karena apa? Karena Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan adalah, Alkitab adalah firman Tuhan yang sungguh hidup, yang mampu membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, fungsi Alkitab adalah sebagai standar iman, moral, etika, dan kehidupan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16, kelanjutan yang dari tadi. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya baca kisah tentang para prajurit Amerika yang ditawan di Jepang. Ditawan oleh tentara Jepang maksudnya. Di mana mereka ini dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan kereta api di Burma. Dan mereka ini, para tawanan Amerika, mereka tuh disiksa. Mereka dijadikan seperti binatang. Mereka saling cakar, mereka saling berkelahi. Dan untuk mendapatkan makanan, mereka tuh harus berebutan dengan saling berkelahi satu dengan yang lain. Dan mereka sengaja dibiarkan kelaparan. Jadi seperti binatang, mereka nggak diberikan makan secara rutin. Sampai suatu saat, ada satu orang yang memberikan Alkitab kepada para tawanan ini. Dan akhirnya para tawanan ini membaca Alkitab secara bergantian. Dan apa yang terjadi, saudara?
komunitas yang tadinya liar, komunitas yang tadinya tidak mempunyai moral atau etika, berubah drastis. Mereka menjadi komunitas yang kompak, komunitas yang saling mengasihi, komunitas yang saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Berkat apa? Berkat Alkitab yang mereka baca. Jadi jelas saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan salah satunya, atau menyatakan kesalahan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Luar biasa ya Alkitab kita ya. Dapat mengubah orang yang tadinya liar, gak punya moral, menjadi orang-orang yang bermoral. Juga saya baca tentang Agustinus dari Hippo, di mana dia adalah seorang teolog Kristen yang sangat terkenal. Dan sebelum dia menjadi seorang teolog yang terkenal, saudara, si Agustinus ini hidupnya tuh gak karuan. Hidupnya tuh sangat kacau. Dia ini hidup dalam hedonistik, dan juga dia pernah tinggal bareng dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan. Sampai suatu hari, di usianya yang ke-31, dia bertobat karena dia membaca firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dan firman Tuhan yang dia baca itu mengubah hidupnya. Si Agustinus yang tadinya hidupnya kacau, akhirnya dia bertobat dan mendedikasikan hidupnya menjadi hamba Kristus. Luar biasa. Dan akhirnya dia diangkat menjadi imam, dan kemudian dia menjadi uskup. Dan dia didaulat menjadi cendekiawan yang paling produktif dari gereja mula-mula. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan bisa mengubah seseorang karena firman Tuhan memiliki kuasa yang besar, sehingga hidup seseorang dapat diubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah fungsi dari Alkitab adalah sebagai alat, yaitu sebagai makanan rohani untuk pertumbuhan spiritual bagi orang percaya. Kalau saudara baca Matius 4 ayat 4, dikatakan sebagai makanan rohani. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ini adalah rahasia untuk hidup bahagia. Dan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan adalah sebagai pelita dan sebagai terang bagi kita. Dalida adalah seorang ratu kecantikan Mesir tahun 1995. Lalu si Dalida ini akhirnya pindah ke Prancis, dan dia berhasil menjadi penyanyi dan pemain film terkenal. Karirnya sukses, kekayaannya melimpah. Namun apa saudara? Walaupun dia terkenal dan memiliki kekayaan yang melimpah, Dalida merasa tidak bahagia. Suaminya yang bernama Lucien Morisset meninggal karena bunuh diri. Begitu juga dengan kekasihnya yang bernama Luigi Tenco, meninggal karena bunuh diri. Dan kenyataan ini membuat si Dalida ini sangat terpukul. Akhirnya di tengah ketenaran dan kekayaannya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan sebelum dia bunuh diri, dia membuat sebuah surat yang berisikan atau bertuliskan, beban hidup sungguh tak tertanggungkan. Ternyata saudara, keberhasilan, kekayaan, popularitas tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Namun kebahagiaan yang sejati dapat kita peroleh ketika kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menjalani firman-Nya. Amin. Kebahagiaan sejati tidak dapat dilepaskan dari Tuhan
Sang Firman yang hidup. Saya percaya kita semua pasti punya kesaksian-kesaksian, termasuk diri kita sendiri mungkin, di mana kita bisa berubah mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sungguh memiliki kuasa yang besar mengubah seseorang menuju kepada keselamatan di dalam Kristus, juga sebagai alat rohani firman Tuhan, dan juga sebagai standar iman, moral, dan etika.